Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Istioso Prihutomo dari FAI Fakultas Agama Islam ingin mempresentasikan, menjelaskan atau menerangkan sedikit tentang materi yaitu mazhab dan talfik. Yang pertama yang saya akan bahas itu adalah mazhab, yang kedua talfik dan contohnya dan kesimpulannya. Baiklah, kita masuk yang ke pertama, pengertian mazhab. Apa itu mazhab? Nah, mazhab adalah aliran, fahaman atau ajaran dalam bidang tertentu. Dalam agama Islam, mazhab adalah cabang ajaran Islam yang diikuti oleh umat Islam. Jadi mazhab itu adalah cabang yang diikuti oleh seluruh umat Islam di dunia. Mazhab itu kalau dalam bahasa yaitu mazhab berasal dari kata zahaba yang artinya jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam fikih mazhab adalah metode atau manhaj yang dibentuk melalui pemikiran dan penelitian. Kalau di dalam Islam sendiri, mazhab adalah pandangan para ulama atau semua ulama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi mazhab itu pandangan para ulama. Jadi kayak ulama itu mengambil sesuatu hukum atau hadis yang bersumber dari dari 4 mazhab, yang dimana 4 mazhab ini yang turun temurun sampai ke Rasulullah SAW. Di sini juga mazhab juga diartikan sebagai cara yang digunakan mujtahid dalam menggali dan menghasilkan hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, jadi itu ya. Jadi penjelasan tentang apa itu mazhab dan tadi ada yang berasal dari kata zahabah yang artinya yang dilalui untuk mencapai tujuan. Ada dalam fikih dan ada dalam Islam, yang dimana mazhab ini sangat penting dan harus dianut oleh umat Islam dalam mendapati suatu hukum atau hadis yang bersumber dari 4 mazhab, yang dimana 4 mazhab ini yang pertama itu adalah mazhab Maliki, yang kedua adalah Hanbali, yang ketiga adalah Hanafi, dan yang keempat itu ada mazhab Syafi'i. Nah, itu ya, ada 4. Nah, keempat orang ini adalah orang-orang yang jenius pada zamannya itu, yang dimana itu ilmunya itu sangat tinggi. Nah, jadi ilmunya itu merupakan turun temurun yang dipelajari sampai ilmu dan hadis-hadis yang tertanam oleh 4 mazhab, yaitu yang mazhab yang tadi itu sampai ke Rasulullah SAW, dan itu nurun sampai ke 4 orang itu, yang dimana 4 mazhab ini digunakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Nah, itu penjelasan sedikit tentang mazhab. Dan yang kedua adalah talfik. Nah, apa itu talfik? Talfik itu adalah penggabungan antara suatu pendapat ulama yang satu dengan pendapat yang lainnya. Nah, jadi gini, misal kita itu dalam contoh, kan talfik itu adalah penggabungan, jadi digabung. Kalau dalam yang saya pelajari itu menggabungkan antara suatu mazhab yang satu, atau menggabungkan mazhab 2 atau lebih dari 3 mazhab. Nah, kita masuk ke dalam contoh. Tadi kan sudah pengertian apa itu talfik, sedikit pengertian.
Dan contohnya itu ada yang saya ambil, yang saya pelajari itu ada dalam wudhu. Kalau dalam Syafi'i itu wudhu itu kalau mau membasuh rambut itu cukup setengah saja itu sudah sah. Sedangkan di mazhab Hanafi itu harus seluruhnya. Nah, yang jadi pembahasan kita saat ini itu kan menggabungkan sesuatu mazhab. Nah, itu gimana? Nah, jadi gini. Misal seseorang gitu. Itu orangnya itu berwudu, kemudian orangnya itu menggunakan wudu dengan mazhab Syafi'i, yang dimana mengusap setengah rambut atau sebagian. Nah, itu yang dimana itu udah dianggap sah oleh mazhab Syafi'i. Dan kemudian orang itu akan melakukan sholat, yang dimana sebelum melakukan sholat ini orang ini tidak sengaja atau entah sengaja itu menyentuh atau tersentuh oleh wanita, yang dimana nanti itu sholatnya itu tidak sah. Tetapi orang ini itu menggabungkan dua mazhab, yaitu digabungkan dengan mazhab Hanafi, yang dimana orang ini melakukan sholat tetapi dia itu menyentuh wanita, yang dimana dia menggabungkan mazhab Hanafi, yang dimana menyentuh wanita itu tidak batal. Nah, jadi ini yang menjadi permasalahan. Dan orang itu melakukan sholat. Nah, jadi yang jadi permasalahan itu ada di dua ini. Satu mazhab Syafi'i, Hanafi, yang dimana keduanya itu berbeda, tetapi sama orang ini digabungkan, yang dimana orang ini malah mengambil enaknya. Nah, yang di garis bawah itu adalah mengambil enaknya, yang dimana itu yang akan menjadi permasalahan. Nah,